Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizka Aurelia, NIM 140141915 dari Rombel G angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN untuk kelas 6 tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Materi pertama adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Proklamasi Kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, dalam peristiwa proklamasi ini banyak sekali pahlawan-pahlawan yang terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah I.R. Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta di sini berperan dalam pertama, menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasimaeda. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, I.R. Soekarno membacakan teks proklamasi di kediamannya dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu ada 5, agar anak-anak bisa lebih cepat untuk menghafalkan atau memahami dari makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Saya memiliki jembatan keledai agar kalian cepat untuk menghafalkan. Kata kuncinya itu adalah puncak, dunia, martabat, negara, dan juga sejarah. Nah, ini puncak itu adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Dunia itu adalah pengakuan kepada dunia luar. Martabat adalah menaikkan martabat bangsa. Negara adalah perjuangan sebagai negara baru, dan yang terakhir adalah sejarah sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Seperti itu ya, semoga bisa lebih cepat untuk menghafal maupun untuk memahaminya. Selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini ada berbagai pertempuran di berbagai daerah, di antaranya yaitu pertama, pertempuran Surabaya. Nah, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi itu datang ke Indonesia. Nah, pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, yang berakhir dengan terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang intinya adalah bangsa Indonesia harus
melapor dan meletakkan senjatanya dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum dari Inggris ini ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi peperangan yang sangat dahsyat di Surabaya. Nah, pada akhirnya peristiwa 10 November ini diperingati dengan Hari Pahlawan. Yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tepatnya di Kota Magelang, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NIKA. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dengan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Dengan kemenangan ini akhirnya diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan juga perundingan. Seperti pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini terjadi tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati ini merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian ini ditandatangani secara sah oleh kedua belah negara pada tanggal 25 Maret 1947 dengan hasil sebagai berikut. Perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan dengan mulus karena pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda meletuskan agresi militer Belanda I. Selanjutnya ada Perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dengan hasil perundingan sebagai berikut. Selanjutnya ada Perjanjian Romroyen terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pimpinan delegasi yaitu Muhammad Rom dan Herman van Royen. Nah, hasil perundingannya sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nah, hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dampak persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berlatar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Lalu, apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan? Nah, menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia atau NKRI adalah tugas kita bersama. Bangsa Indonesia harus selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Usaha-usaha dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan, menghindari pertikaian antar suku, menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, dan juga menjaga pulau-pulau paling luar dari Indonesia. Nah, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah menciptakan suasana yang rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, dan juga menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan juga adat istiadat. Nah, adapun akibat jika tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah muncul adu domba. Yang kedua, muncul konflik. Yang ketiga, masyarakat tidak rukun atau tidak harmonis. Yang keempat, adanya perselisihan antar masyarakat. Yang kelima, kurang adanya kebersamaan. Yang keenam, masyarakat tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Nah, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.